Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya hormati. Untuk teman-teman yang sudah lulus di P3K tahap kedua ya, ini ada informasi hari ini tentang pemberkasan ya P3K tahap 2 dari Kemendikbud. Ini kita baca hari ini dari portalnya ayobandung.com. Sebelum kita mulai untuk membacanya, informasi kali ini bagi yang baru melihat channel ini, silakan jangan lupa di subscribe karena subscribe adalah gratis ya teman-temannya. Baik, langsung saja kita baca dengan judul Kemendikbud ungkap jadwal pemberkasan P3K tahap 2. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Jadwal pemberkasan P3K tahap 2 sudah banyak dinanti peserta yang telah dinyatakan lolos ujian seleksi kompetensi tahap 2 P3K Guru 2021. Dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 782/B-MP.01.01/SD-D/2022 tertanggal 12 Januari 2022 disebutkan pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH yang menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui scasn.bkn.go.id mulai 10 Januari sampai dengan 26 Januari 2022. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIK atau NI P3K tahap 2 oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Docu Digital mulai 2 Januari 2022 sampai 23 Februari 2022. Berikutnya di paragraf selanjutnya, sebelumnya Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan KTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan jadwal pemberkasan P3K tahap 2 tengah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya teman-teman. BKN akan segera menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pemda se-Indonesia untuk menginformasikan kapan pemberkasan dimulai dan kapan pemberkasan berakhir, ujar Nunuk terkait jadwal pemberkasan P3K tahap 2. Dalam keterangan resminya yang dikutip Ayo Bandung Rabu 19 Januari 2022. Ia meminta peserta untuk bersabar dan tetap bersemangat untuk mengisi DRH P3K tahap 2. Nah, kemudian berikutnya ini yang paling penting teman-teman untuk diperhatikan 10 dokumen penting pemberkasan P3K tahap 2. Ini berikut 10 yang harus diunggah ke SSCASN. Harap diperhatikan ya, seluruh dokumen yang harus berukuran maksimal 1000 KB. Nah, ini kita lihat di halaman kedua ya teman-teman. Di halaman kedua kita lihat yang pertama. Nah, ini persyaratannya. Surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Itu yang pertama, 5 surat pernyataan ya. Artinya surat pernyataannya 1, tetapi di dalam surat pernyataan itu ada 5 poin di sana gitu. Kemudian yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Yang ketiga, daftar riwayat hidup atau DRH yang diisi dan diunduh dari situs SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau difotokopi ya, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Yang kelima, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotrotika, zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelaksanaan kesehatan pemerintah. Yang ketujuh, ijazah pendidikan asli atau ijazah pernyataan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN.
Yang kedelapan, transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi. Yang kesembilan, surat lamaran kerja ASN yang ditujukan kepada instansi yang dilamar. Nah, ini bisa dicek di situs BKD, BKPSDM masing-masing ya. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Nah, itu ada 10 syarat-syarat atau berkas-berkas yang harus disiapkan teman-teman untuk persiapan pengisian DRH untuk yang lulus P3K tahap kedua. Pemberkasan penetapan NI P3K Guru 2021 disampaikan kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk instansi daerah secara elektronik. Penetapan dikirim melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik Docu Digital. Di tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP3K juga dilakukan secara digital atau digital signature. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K Guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan setelahnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP3K Guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jika pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi dan tidak boleh mendaftar penerimaan P3K untuk 1 periode ke depan. Nah, kemudian untuk info pemberkasan yang lebih detailnya bisa teman-teman langsung lihat di Badan Kepegawaian Daerah atau BKPSDM masing-masing ya teman-teman. Itu informasinya 10 bahan-bahan atau persyaratan yang akan diunggah pada waktu pemberkasan P3K tahap 2 ya teman-teman ya. Baik, inilah informasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan lancar-lancar saja. Yang belum lulus supaya segera lulus, kemudian yang sudah lulus ya semoga prosesnya lancar ke depan. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.